Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya MS Taufikur Rahman, NIM 2119381. Di sini saya dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang surat Al-Asr serta terjemahannya, kemudian tafsirannya dan nilai-nilai pendidikan yang terkandung pada surat tersebut. Untuk yang pertama, saya akan membacakan surat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Artinya demi waktu sore atau demi sholat asar, sesungguhnya manusia-manusia itu dalam keadaan rugi, kecuali bagi mereka yang beriman, yang mau beramal soleh dan saling berwasiat dalam kebenaran serta saling berwasiat dalam kesabaran. Nah, tafsirannya untuk ayat pertama wal asri, di sini ada 3 penafsiran. Untuk yang pertama, wal asri dimaknai dengan ad-dahru. Artinya waktu, tapi waktu secara umum, atau kata lain itu masa. Jadi memang kenapa ditafsiri dengan ad-dahru? Karena pada masa itu pasti terjadi sesuatu hal-hal yang sangat luar biasa, seperti susah, senang, kaya, miskin, sakit, sehat, itu pasti semua akan terjadi. Ibarat Indonesia pernah berada di posisi masa penjajahan, ada masa kemerdekaan dan masa sekarang. Nah, dari masa-masa ini pasti terjadi sesuatu yang luar biasa, hal-hal yang luar biasa. Seperti senang berarti waktu merdeka, susah berarti waktu penjajahan. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian tafsir yang kedua menurut Imam Asy-Syamashari, di situ wal asri dimaknai dengan sholat asar dengan dalil dari hadis yang berbunyi barang siapa yang meninggalkan sholat asar maka dia seperti kehilangan keluarga dan hartanya. Atau dalam tafsir Munir juga dijelaskan hadisnya. Jadi ada seorang wanita, jadinya seperti ini. Jadi ada seorang wanita yang berteriak di pinggiran jalan kota Madinah mencari Kanjeng Nabi. Kemudian Kanjeng Nabi melihatnya dan bertanya kepada wanita itu, "Hei wanita, kenapa kamu seperti ini?" Kemudian wanita itu menjawab, "Ya Rasulullah, saya ini ditinggal suami saya, sehingga saya berzina dengan orang lain dan hasil zina itu menghasilkan anak. Nah, kemudian anak hasil zina saya masukkan ke suatu tempat atau wadah, kemudian saya tuangkan cuka sehingga bayi tersebut menjadi mati. Kemudian cuka yang tadi saya jual belikan. Ya Rasulullah, apakah saya masih mempunyai pintu taubat?" Kemudian Kanjeng Nabi menjawab, "Zina yang kamu lakukan itu hukumannya adalah dirojam. Bayi yang kamu bunuh itu hukumannya adalah neraka jahanam. Sedangkan cuka yang kamu jual belikan itu hukumnya dosa besar." Tapi di sini saya menyangka, jadi saya Kanjeng Nabi, jadi di sini saya menyangka bahwa kamu melakukan hal-hal tersebut, maksiat-maksiat tersebut itu karena meninggalkan sholat asar. Nah, dari hadis tadi itu memberikan isyarah bahwa sholat asar itu sangat utama, sehingga bagi mereka yang meninggalkan sholat asar ini nanti akan diberikan cobaan oleh Allah berupa melakukan maksiat-maksiat yang dosanya nanti bertumbuh-tumbuh. Kemudian tafsiran yang ketiga ini tafsirannya yaitu dimaknai dengan waktu sore. Jadi dalam kitab Tafsir Razi di situ dijelaskan. Jadi Allah menggunakan waktu sore sebagai sumpahnya, sebagaimana Allah bersumpah dengan waktu duha. Karena dua waktu tersebut itu mengisyarahkan atas kekuasaan dari Allah. Waktu pagi itu ibarat hari kiamat yang membangkitkan manusia dari alam kubur
dan di hari itu juga amal baik dan amal buruk dipertaruhkan. Nah, sedangkan untuk waktu sholat asar itu ibarat kerusakan dunia yang disebabkan oleh kematian. Nah, dua waktu tadi, pagi dan sore, ini sebetulnya sebagai pengingat dari diri kita bahwa nantinya kita itu akan rusak pada akhirnya. Nah, jika kita masih terlelap dalam ketidaksadaran, maka kita ini termasuk dari orang-orang yang merugi. Nah, itu jadi kesimpulannya dari wal asri ayat pertama ada yang mengatakan ad-dahru, ada yang mengatakan sholat asar, ada yang mengatakan waktu asar. Kemudian ayat yang kedua, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Jadi yang dimaksud rugi di sini adalah rugi karena amalnya yang sedikit. Jadi mereka cenderung tidak menghiraukan umur, mereka hanya meraih apa yang dia inginkan, meraih apa yang dia cita-citakan tanpa memperdulikan amal ibadah. Nah, kemudian di masa tua mereka ini merasa rugi hingga akhirnya mereka meninggal. Di situ adalah orang-orang yang merugi. Ayat selanjutnya, illalladzina amanu wa amilus solihati. Jadi kecuali orang-orang yang beriman yang mau beramal soleh. Nah, dalam tafsir Munir dijelaskan mereka, jadi dagangan mereka tidak akan merugi jika mau mengganti perkara dunia diganti dengan beramal soleh secara istiqomah. Kemudian ayat selanjutnya, watawasau bil haqqi, saling berwasiat dalam kebenaran. Jadi saling memberikan wasiat berupa ilmu dan amalan yang telah disyariatkan oleh syara. Watawasau bis sabr, kemudian saling berwasiat dalam kesabaran. Jadi saling memberi wasiat berupa kesabaran. Jadi sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah, sabar dalam menghadapi cobaan yang diberikan oleh Gusti Allah. Kesimpulan yang bisa saya pahami, yang pertama, bahwasanya Allah bersumpah dengan wal asri itu sebagai tanda kekuasaannya dan sebagai pengingat kematian sepanjang masa bagi kita. Mengingat kita nantinya akan mati dan akan mempertanggungjawabkan amal ibadah. Nah, untuk yang kedua, Allah mengungkapkan manusia akan merugi jika tidak menggunakan waktu dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga, jika manusia tidak mau merugi, maka mereka harus beriman dan beramal soleh, saling berwasiat dalam kebenaran dan berwasiat dalam kesabaran. Nah, nilai-nilai pendidikan yang bisa diambil, yang pertama, jadi manusia itu harus menggunakan waktu dengan baik dan benar atau disiplin. Untuk yang kedua, menjauhkan diri dari segala hal yang merugikan dunia dan akhirat. Untuk yang ketiga, mengajak manusia untuk beriman, beramal soleh dan membiasakan diri dalam kebaikan. Untuk yang keempat, yaitu mengajak manusia untuk saling berwasiat dalam kebaikan dan juga dalam kesabaran. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anika Nur Azizah, NIM 2120001. Di sini saya akan membacakan dan menjelaskan sedikit tentang tafsiran serta nilai pendidikan dalam Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai 3 yang berbeda dari teman saya yang sebelumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terjemahannya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasihati supaya menaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
Al-Asr itu artinya masa atau waktu. Surat Al-Asr terdiri dari 3 ayat dan tergolong ke dalam surat Makkiyah. Surat ini diturunkan sebagai peringatan atas sikap orang Arab pada masa itu. Karena pada masa itu, orang Arab tidak sama sekali menghargai yang namanya waktu. Mereka biasa asik berbincang-bincang atau mengobrol setiap sore sampai lupa dengan waktu asar. Bahkan mereka suka mencela yang namanya waktu dan suka mengagung-agungkan waktu. Contohnya seperti apa sih? Contohnya misalkan, hari ini hari yang sangat sial. Hari ini hari yang sangat beruntung. Padahal kesialan dan keberuntungan itu bukan tergantung kepada waktu, tetapi tergantung bagaimana kita memanfaatkan waktu tersebut. Mari kita uraikan ayatnya satu persatu. Wal asr, demi masa. Allah Subhanahu wa ta'ala berkali-kali bersumpah atas nama waktu. Contohnya, wal lail, demi waktu malam, wad duha, demi waktu duha, wal fajar, demi waktu fajar, dan lain-lain. Dengan masa yang terjadi di dalamnya, bermacam-macam kejadian dan pengalaman yang menjadi bukti atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mutlak. Nah, perubahan-perubahan besar yang terjadi pada masa itu seperti tadi pergantian siang dengan malam, habisnya umur manusia, dan sebagainya, itu merupakan tanda keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mengapa sih Allah Subhanahu wa ta'ala sering bersumpah atas nama waktu? Karena waktu adalah hal yang sangat penting bagi kita semua. Jika kita menyia-nyiakan waktu, maka kita akan menjadi manusia atau orang yang sangat rugi. Sesuai dengan ayat yang kedua, yaitu Innal insana lafi husr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian atau merugi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengungkapkan bahwa manusia sebagai makhluk Allah sungguh secara keseluruhan berada dalam kerugian bila tidak menggunakan waktu dengan baik atau dipakai untuk melakukan keburukan. Perbuatan buruk atau hal buruk yang dilakukan oleh manusia merupakan sumber dari kecelakaan yang menjerumuskan ke dalam kebinasaan. Lalu bagaimana sih caranya kita sebagai manusia supaya menjadi orang yang tidak merugi? Lanjutannya ada pada ayat yang ketiga. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Dijelaskan pada ayat ketiga supaya kita tidak merugi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa jika manusia tidak mau hidup merugi, maka ia harus beriman kepadanya, melakukan ibadah sebagaimana yang diperintahkan olehnya, berbuat baik untuk dirinya sendiri dan berusaha menimbulkan manfaat kepada orang lain. Di samping beriman dan beramal soleh, mereka harus saling nasihat-menasihati untuk menaati kebenaran dan tetap berlaku sabar, menjauhi perbuatan maksiat, yang setiap orang itu cenderung mengarah kepada perbuatan tersebut karena dorongan hawa nafsunya. Lalu selanjutnya adalah nilai-nilai pendidikan yang terdapat di dalam Quran Surat Al-Asr. Yang pertama adalah mengajarkan manusia untuk menghargai waktu, disiplin. Kita sebagai calon pendidik maupun peserta didik harus mampu disiplin dalam waktu. Lalu yang kedua, menjauhkan manusia dari kerugian hidup di dunia maupun di akhirat. Lalu yang ketiga, mengajak manusia beriman dan membiasakan diri untuk berbuat baik, kebaikan atau kebajikan. Lalu yang keempat,
mengajak manusia untuk saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Nah, itu semua merupakan tujuan dari pendidikan. Dari penjelasan yang dapat saya petik, kesimpulannya adalah mari kita sama-sama memanfaatkan waktu sebaik-baiknya agar kita semua tidak rugi di dunia maupun di akhirat. Sekian yang dapat saya paparkan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam tutur kata. Akhirul kalam, wallahul muwafiqi ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahidah, NIM 2119278. Di sini saya akan membacakan surat Al-An'am ayat 127 beserta tafsirnya dan kaitannya dengan pendidikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahum darussalami inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun, yang artinya bagi mereka disediakan darussalam atau surga pada sisi Tuhannya, dan dialah pelindung mereka disebabkan amal-amal soleh yang selalu mereka kerjakan. Kemudian untuk tafsirnya kami ada dua versi, yaitu tafsir menurut Kementerian Agama dan menurut tafsir Munir. Yang pertama, menurut Kementerian Agama, yaitu bagi mereka yang menempuh jalan yang lurus akan disediakan darussalam atau surga di sisi Tuhan. Mereka hidup mengikuti pedoman para nabi yang memberi petunjuk kepada mereka, sehingga mereka akan terhindar dari jalan-jalan yang belok-belok atau tidak lurus, dan akhirnya sampailah kepada mereka sampai ke darussalam. Allah memimpin mereka dan mencukupkan balasan bagi setiap perbuatan yang mereka kerjakan di dunia. Allah akan memberi petunjuk kepada mereka selama di dunia dan memberi taufik untuk melakukan amal kebajikan, sehingga mereka memperoleh pahalanya dan diizinkan untuk memasuki surganya Allah semata-mata atas karunia-Nya. Yang kedua, tafsir menurut tafsir Munir, yaitu bagi mereka yang selalu berzikir atau selalu mengingat Allah akan disediakan surganya Allah yang sangat mulia, yang sekiranya selain Allah itu tidak bisa mengetahui intisari atau pokok-pokok yang ada di dalam surga itu. Bisa dibayangkan kan teman-teman betapa sangat mulianya surganya Allah itu. Kemudian orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah akan selalu ditanggung oleh Allah sebab amal-amal sholihnya. Kemudian saya akan sedikit menjelaskan mengenai keterkaitan antara ayat dari Al-Quran surat Al-An'am ayat 127 ini dengan pendidikan. Keterkaitannya yaitu isi dari ayat ini berkaitan dengan tujuan pendidikan, antara lain yang pertama, mengarahkan manusia untuk menjalani kehidupan yang damai di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kedua, mengajarkan manusia mengerjakan amal kebajikan. Dan yang ketiga, memperkuat keyakinan manusia bahwa Allah lah pelindung yang hakiki. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ifatul Maula, NIM 2120026 dari kelompok 2. Di sini saya akan membacakan surat Al-An'am ayat 127 dan sedikit menjelaskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahum darussalami inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun.
Artinya, bagi mereka disediakan tempat yang damai di sisi Tuhannya, dan dialah pelindung mereka karena amal kebajikan yang mereka kerjakan. Dari surat Al-An'am ayat 127, kita dapat mengambil nilai pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, mengarahkan manusia untuk menjalani kehidupan yang damai di dunia dan di akhirat. Yang kedua, mengajarkan manusia untuk mengerjakan amal kebajikan. Yang ketiga, memperkuat keyakinan manusia bahwa Allah lah pelindung yang hakiki. Tafsir kemenak dari surat Al-An'am ayat 127. Bagi mereka yang menempuh jalan yang lurus, disediakan Darussalam atau surga di sisi Tuhan. Mereka hidup mengikuti pedoman para nabi yang memberi petunjuk kepada mereka sehingga mereka terhindar dari jalan-jalan yang bengkok dan akhirnya sampailah mereka ke Darussalam. Allah memimpin mereka dan mencukupkan balasan bagi mereka setiap perbuatan yang mereka kerjakan di dunia. Allah memberi petunjuk kepada mereka selama di dunia dan memberi taufik untuk melakukan amal kebajikan sehingga mereka memperoleh pahalanya dan diizinkan untuk memasuki surganya semata-mata karena karunia-Nya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.